Halo bro, Simbah Info di sini. Oke, di video kali ini Simbah akan kembali memberikan sebuah materi trading lagi ya. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini atau yang masih belajar terkait dunia trading, bisa simak video ini sampai selesai karena tutorial ini sangat bermanfaat sekali khususnya bagi para pemula. Kalau bagi yang para trader-trader yang sudah lama, tentunya ini mungkin tidak terlalu wah ya, tapi bagi pemula tentunya ilmu ini sangat sekali bermanfaat ya. Dan jika kalian ingin mencari informasi dan juga tutorial lainnya, itu bisa cek saja di channelnya Simbah Info. Di situ sudah tak berikan beberapa materi-materi terkait seputar trading dan beberapa informasi lainnya. Dan di sini Simbah akan menerangkan sebuah informasi baru terkait dari moving average ya. Nah, apa itu moving average? Nah, kemungkinan besar bagi para pemula ini pasti belum tahu terkait apa itu moving average. Tapi bagi yang sudah lama, pasti sudah tidak asing lagi. Moving average adalah sebuah pergerakan rata-rata dari sebuah candle ya. Dimana pastinya teman-teman Simbah di sini pasti pernah dengar orang-orang menganalisa secara teknikal itu menggunakan moving average 20, moving average 50, moving average 200 dan yang lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dari moving average 20 dan yang lain sebagainya itu maksudnya apa, Mbah? Gini, secara spesifik, moving average adalah moving pergerakan, average adalah rata-rata. Jadi itu merupakan pergerakan rata-rata dari sebuah candle. Nah, yang dimaksud dari MA20, MA50, dan juga MA200 adalah perhitungan rata-rata candle yang perhitungan dari candle yang dihitung ya. Jadi misalkan MA20 berarti garis tersebut dia menghitung dari rata-rata candle 20 ya. Dari rata-rata 20 candle. Nah, jadi kalau dia menggunakan MA50 berarti dia menggunakan analisa atau AT-nya atau teknikalnya dia menganalisa 50 pergerakan candle. Jika MA200 yaitu dia menganalisa pergerakan 200 candle. Nah, biasanya jika untuk yang MA200 itu digunakan untuk kita melihat tren ya, melihat tren bullish dari sebuah market. Misalkan dia berada di atas MA200, maka trennya tersebut akan mengalami uptrend. Tapi jika trennya di bawah MA200, maka market tersebut akan mengalami downtrend. Nah, di sini Simbah sudah memasang beberapa indikator dan ini merupakan dua indikator ya untuk melakukan trading harian karena jika MA200 itu biasanya digunakan untuk mencari area down ataupun uptrendnya dari sebuah market. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Atau enggak tak hapus terlebih dahulu ya biar enak. Oke. Ini tak hapus terlebih dahulu. Nah, ini dia ya. Ini ada EMA18 yaitu close ya sama EMA30. EMA18 itu yang warna hitam dan EMA30 itu yang warna kuning. Nah, kita cek lagi ya. Oke, kita setting yang EMA18. Nah, ini dia ya. Dia menggunakan panjangnya itu untuk closingnya itu 18, lalu untuk warnanya Simbah beli warna hitam ya biar lebih jelas. Lalu untuk EMA30 ini warnanya kuning. Oke, nah ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita tambah lagi ya. Jika sebenarnya dua ini sudah cukup ya kalau ingin melakukan trading. Tapi jika teman-teman ingin melakukan riset ya terkait dari apakah market tersebut sedang dalam keadaan downtrend ataupun uptrend, itu teman-teman bisa menambahkan EMA 200 ya. EMA 200 itu sangat akurat sekali untuk melihat pergerakan dari sebuah market. Apakah market tersebut sedang downtrend atau sedang uptrend. Nah, di sini Simbah tidak mencontohkan untuk yang EMA 200 ya karena nanti jika terlalu kebanyakan indikator nanti kalian malah akan bingung. Nah, cara penggunaan indikator ini terbilang cukup simpel sekali ya. Kalian hanya membutuhkan dua garis EMA 18 dan juga EMA 30 untuk menentukan di mana kalian ingin melakukan open posisi buy dan juga sell pada sebuah market. Oke, sebagai contoh, ini kemarin sebenarnya Simbah sudah sempat ya memberikan info terkait bagaimana cara melakukan open posisi yang baik dan benar ya terkait market BTC juga. Itu kemarin harganya masih 43.000 ya kalau nggak salah, apa 42.000, pokoknya di antara itulah. Dan ini kebetulan prediksi Simbah kemarin itu pas ya, itu harganya beneran naik ya karena kemarin kan Simbah juga menyarankan untuk membeli harga di sini ya karena ini sudah masuk dalam area rejection, jadi kemungkinan besar harganya akan mengalami kenaikan. Dan ternyata
ya hanya kebetulan saja sih ya. Karena dalam kripto ini tidak ada yang akurat atau pergerakan dari kripto itu fluktuatif. Jadi Simbah di sini juga orang bodoh ya, bukan orang pinter yang hanya sedikit bisa membaca teknikal. Jadi misalkan analisa Simbah ini tepat, ya mungkin itu hanya kebetulan saja ya. Oke, lanjut saja ke informasi yang ini ya, moving average ya. Nah, jadi jika kita menggunakan moving average 18 dan juga 30, itu simpelnya adalah kita melihat dari persilangan sebuah grafik ya. Misalkan ini. Jika yang hitam tadi kan EMA 18 ya. EMA 18 menembus EMA 30 ya. Yang warna kuning itu berarti menandakan bahwa market tersebut akan mengalami penurunan. Dan untuk cara pembeliannya adalah tunggu saat rejection. Kemarin Simbah sempat menjelaskan bagaimana cara membeli sebuah market atau open posisi di saat market tersebut sedang rejection. Nah, nanti jika kalian ingin belajar terkait dari cara open posisi yang baik dan benar, silahkan tonton video Simbah sebelum video ini ya. Itu tepatnya tadi pagi kalau nggak salah Simbah itu upload video. Nah, jadi lebih mudah kalian untuk memahami, oh berarti ini sudah masuk dalam titik rejection. Berarti kita waktunya untuk open posisi. Nah, selanjutnya, oke, belum selanjutnya, yang ini tadi ya. Nah, jadi misalkan ada posisi seperti ini ya, dia sudah mengalami rejection. Jika kalian pemain ETF atau pemain future, kalian bisa melakukan open short ya. Oke. Lalu selanjutnya, jika candlestick warna hitam, bukan candlestick ya, maksudnya grafik ya, garis. Jika garis EMA 18 jebol area EMA 30 atau EMA hitam menjebol EMA kuning, maka kemungkinan besar market tersebut akan mengalami uptrend ya. Yang jelas dia sudah melebar ya. Kalau sudah melebar kayak gini biasanya naik. Tapi jangan membeli saat dia masih rapat seperti ini. Jika belum ada pelebaran ya, apalagi belum ada sinyal rejection dari sebuah candlestick. Nah, jadi harap teman-teman tonton juga video Simbah sebelumnya ya. Jadi tahu di mana rejection dan di mana yang belum rejection. Karena jika teman-teman tidak mengetahui terkait dari rejection itu seperti apa, nanti nonton video ini pasti bingung. Duh, ini kok gabung, ini kok menjauh. Loh, ini kok waktunya pembelian, kapan waktu yang tepat? Nah, pasti bingung. Tapi kalau sudah menonton video Simbah yang sebelumnya terkait rejection, lalu menonton video ini, pasti kalian akan lebih mudah dalam memahaminya. Oke, ambil contoh lagi di sini ya. Nah, di sini. Di sini juga ada sebuah pola pertabrakan atau garis warna kuning dipotong garis warna hitam atau EMA 30 dipotong oleh EMA 18 ya. Dan di sini langsung harganya pump. Dan di sini EMA 18 ini juga berfungsi sebagai garis support resisten ya. Garis support resisten. Oke, ini sebagai contoh ya. Yang warna hitam ini merupakan area EMA 18. Dan di sini dia bisa menjadi sebuah area support resisten ya. Kita tarik saja ini high ya, up down, up down, up down, up down. Nah, jadi di sini ya. Nah, ini adalah titik rejection. Titik rejection, titik rejection, titik rejection. Nah, karena di sini belum ada titik rejection, jadi di sini harusnya kalian jangan melakukan open posisi lagi. Oke, nah sinyalnya kehilang. Nah, jadi ini adalah sinyal rejection. Jadi kalian bisa melakukan open posisi di sini. Lalu naik, dia turun kan? Di sini sinyal rejection. Kalian bisa melakukan pembelian lagi, rejection, melakukan pembelian lagi, dan ternyata untuk yang di ntar tak ulangin lagi ya. Yang di sini dia jebol dan tidak ada sinyal rejection. Berarti di sini aturan apa? Stop, jangan melakukan open posisi. Kita lihat rejection di bawah. Misalkan di bawah sini ada rejection, nah kalian bisa melakukan open short. Dan jika tidak ada rejection ya kalian santai terlebih dahulu, cari momentum yang pas ya. Jadi misalkan kalian ingin melakukan trading, jangan jangan buru-buru ya untuk melakukan open posisi. Pastikan untuk mencari momen-momen yang tepat ya. Karena lebih baik santai tapi kita bisa mendatangkan profit daripada terlalu buru-buru tapi ujung-ujungnya loss doll. Nah, jadi simpel itu untuk melakukan trading ya, asal kalian tahu ilmunya. Sebenarnya sih tidak susah ya, gampang sebenarnya. Cuman terkadang yang susah itu adalah melatih mental kita
untuk bisa mendatangkan profit konsisten, karena kebanyakan orang-orang yang baru terjun di dunia trading itu dia menganggap bahwa trading itu adalah cara cepat untuk kita menjadi kaya, padahal itu salah besar. Jika mindset kalian ingin melakukan trading agar cepat kaya, itu akan mempengaruhi psikolog kita. Jadi pastikan kita untuk melakukan trading itu prinsipnya satu, jangan sampai loss, usahakan jangan loss. Dan yang kedua, usahakan profit konsisten meskipun hanya $1 per hari. Jika bisa menerapkan hal seperti itu, maka lambat laun seiring berjalannya waktu kalian sudah bertambah mahir, tentunya modal kalian akan semakin banyak dan uang kalian dari hasil trading itu pun akan semakin bertambah. Next, di video selanjutnya Simbah akan memberikan lagi informasi dan juga tips-tips menarik lainnya seputar trading dan beberapa informasi lainnya yang mungkin bermanfaat buat kalian. Salam dari saya, Simbah Info.